Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas review UTBK untuk hari keempat untuk soal TPS pengetahuan kuantitatif. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk soal yang pertama di sini diketahui soal terkait hubungan antara P dan Q seperti itu. Nah, langsung saja kita lihat soalnya. Di sini diketahui ada suatu bilangan A dan B, dengan A dan B itu merupakan bilangan yang lebih dari 0. Kemudian diketahui lagi, 1/A ditambah dengan 1/B itu sama dengan 16/20. Pertanyaannya adalah, hubungan yang tepat itu apa untuk nilai P dan Q? Jika diketahui nilai P-nya itu adalah 319, kemudian nilai Q-nya adalah ABA ditambah dengan ABB seperti itu. Nah, hubungannya apa antara B dan Q? Apakah lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau tidak bisa ditentukan seperti itu? Nah, langsung aja kita selesaikan. Jadi di sini kan yang diketahui adalah 1/A ditambah dengan 1/B sama dengan 16/20. Dengan A dan B lebih dari 0, artinya A dan B merupakan bilangan yang positif seperti itu. Nah, kemudian di soal yang Q, di sini kan diketahui ada ABA ditambah ABB. Nah, kalau kita perhatikan yang di sini tadi, itu kan sama aja bisa kita faktorkan, keluarkan yang sama. Dalam hal ini AB-nya ya. Jadi kalau AB dikeluarkan, difaktorkan, maka sisanya adalah A dan B dikeluarkan, A dan B dikeluarkan. Di sini yang kiri sisanya A dan yang kanan sisanya B. Maka bisa kita tuliskan A plus B seperti itu. Nah, di sini ada AB kali A plus B. Kita punya pemikiran bahwa kalau ada seperti ini pasti arahnya nanti ke yang soal diketahui tadi. Berarti kita samakan penyebutnya AB ya. Atau simpelnya kalikan silang gitu ya. Berarti nanti 1 kali B ditambah 1 kali A atau A plus B ya. Maka sama dengan 16/20. Nah, kemudian kalau sudah, di sini kan kita punya A plus B per AB itu sama dengan 16/20. Nah, padahal, oh iya mohon maaf, tadi kan sudut B-nya bukan 180 ya, saya salah nulis, di sini adalah 150 ya. Nah, di sini 150. Nah, otomatis di sini kan X-nya tinggal dikurangkan saja. 150 dikurangi dengan 80. Maka jawabannya adalah 70 seperti itu ya. Nah, yang diminta adalah nilai dari X plus Y. Maka 70 ditambah dengan 30. Jawabannya adalah 100 seperti itu ya. Mohon maaf ada kekeliruan karena keterbatasan ini ya. Udah capek ya. Ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mencari ini kan X plus 80-nya kan tadi sama dengan sudut B. Nah, padahal sudut C-nya kan berapa tadi? Saya tulis di sini ya. Sudut C-nya itu yang Y-nya kan 30. Berarti sudut B-nya 150 ya. Karena jumlah sudut yang berdekatan pada jajar genjang itu pasti 180 kayak gitu. Nah, karena di sini sudut B ditambah sudut C pasti 180. Nah, berarti X plus 80 itu sama dengan 180, maka X-nya adalah 100 ya. Nah, padahal di sini kan kita tahu bahwa A plus B-nya itu 16, kemudian A kali B-nya adalah 20 seperti itu. Nah, berarti kita masukkan saja AB-nya itu 20, kemudian dikalikan A plus B-nya 16. Maka berapa di sini?
Jawabannya adalah 320. Q-nya 320, kemudian P-nya 319. Maka hubungannya adalah Q yang lebih dari P, seperti itu. Maka jawabannya adalah, nanti lihat di pilihan ya, kayak gitu. Nah, ini untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, selanjutnya di sini diketahui ada soal terkait persamaan garis. Nah, absis titik potong Y sama dengan 2x² min 2 dan Y sama dengan X plus 1 itu adalah berapa? Seperti itu. Nah, langsung saja. Pokoknya kalau kita menemui soal terkait titik potong, pasti kita sama dengankan salah satunya. Entah Y sama dengan Y ataupun X sama dengan X. Yang simpel yang mana? Yang gampang kita kerjakan. Dalam hal ini adalah Y-nya. Y sama dengan Y. Kita tinggal ambil kanannya. Otomatis kita punya 2x² min 2 itu akan sama dengan X plus 1. Kemudian 2x² min X min 3 itu sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Nah, karena di sini 2x² pasti 2x dan X. Nah, ingat cara memfaktorkan? Cari dua bilangan, jika dijumlahkan itu pasti negatif 1 yang tengah depannya X. Dan jika dua bilangan tadi dikalikan pasti 2 kali min 3, A kali C-nya negatif 6. Bilangannya berapa? Negatif 3 dan 2. Maka sama aja 2 dan negatif 3. Kemudian dibagi aja. 2 dibagi dengan 2 itu 1 ya. Kemudian hasilnya taruh di sini plus 1. Kemudian untuk negatif 3 dibagi dengan 1. Hasilnya negatif 3, taruh di satunya negatif 3. Maka faktornya ini 2x min 3 sama x plus 1. Yang kiri x-nya itu sama dengan min jadi plus, maka 3/2. Atau yang kedua di sini plus jadi min 1 seperti itu. Nah, kemudian kita punya kata absis dan ordinat. Jangan lupa absis itu X, kalau ordinat itu Y. Bedakan absis, ordinat, dan koordinat. Kalau koordinat itu pasti X, Y seperti itu. Nah, maka jawabannya ini. Absisnya atau X-nya X sama dengan 3/2 atau X sama dengan min 1 seperti itu. Nah, ini untuk soal yang nomor 2. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3. Di sini diketahui soal review UTBK tentang sudut. Nah, materinya adalah soal terkait jajar genjang. Yang dicari adalah nilai X plus Y-nya berapa, seperti itu. Nah, pokoknya kita cari dulu, kita ingin mencari X dan Y, kita cari dulu yang simple. Berarti nanti akan mencari nilai yang paling gampang, mencari Y ya. Nah, di sini kan diketahui ada sudut A30 dan ada Y. Nah, kita tahu kalau dalam jajar genjang, dua sudut yang saling berhadapan itu hasilnya pasti sama. Jadi sudut A itu akan sama dengan sudut C seperti itu. Maka nilai Y-nya adalah 30 derajat ya. Seperti itu, dapat 1. Kemudian nanti kita juga punya acuan sudut B akan sama dengan sudut D seperti itu. Nah, tapi sebelumnya kan kita ingin mencari X. Maka kita butuh yang lain. Berarti kita butuh yang di sini dulu, yang di sini ya. Nah, ini berapa? Nah, berarti nanti kita butuh yang di sini dulu. Nah, cari dulu. Berarti kalau ada garis lurus itu kan jumlahnya pasti 180. Artinya kalau sudut BED itu 110, maka sudut AED itu pasti 70 ya. Dijumlahkan pasti 180 kayak gitu. Maka di sini pasti 70. Nah, kita akan mencari sudut ADE. Berarti sudut ADE-nya berapa? ADE. Nah, kita punya acuan jika ada segitiga dijumlahkan, jumlah sudut dalam segitiga itu pasti 180. Nah,
Berarti kalau ada A, B, C ya katakan, berarti A plus B plus C pasti 180 jumlahnya. Maka sudut ADE-nya pasti berapa? Di sini udah ada 100, berarti tinggal 80 ya. Nah, kemudian kita punya acuan tadi. Sudut yang berhadapan pada jajar genjang itu pasti hasilnya adalah sama. Maka sudut B akan sama dengan sudut D ya. Maaf, ini B, ini D. Berarti tadi kita punya nilai yang di sini kan 80 ya. Berarti X ditambah 80 itu X ditambah dengan 80 itu akan sama dengan berapa?